kitalah yang berubah. Ayat tidak pernah bergerak, tapi setiap tahun Allah menyuruh kita di setiap Ramadan kitalah yang bergerak. Artinya hari ini Bismillah, surat yang sama yang selalu kita baca, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, walau ayat ini tak berubah, kitalah yang berubah. Walau ayat tak bergerak, kitalah yang bergerak. Ya, kitalah yang akan berdiri dan mendirikan, mengamalkan apa yang ada dalam ayat tersebut dari aspek yang berbeda dari setiap masa ke masa, dari tiap tahun. Nah, karena hari ini saya mencoba untuk menjadikan ayat-ayat ini sebagai proses tazkiyatun nafs yang mensucikan diri kita. Ya, karena 10 hari pertama adalah rahmat. Nah, kita sudah masuk 10 hari kedua, ya adalah maghfir, ampunan. Artinya jangan sampai Allah tak memberikan rezeki menyayangi kita, tak memberikan rezeki mengampuni kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai tak memberikan rezeki diselamatkan dari api neraka. Sebab apa? Bukan karena Allah tak berkenan, bukan Allah tak mau, tapi kitalah yang menodainya, kitalah yang mengotorinya. Maka bismillah, ya perubahan yang akan kita coba ditingkatkan di Ramadan tahun ini adalah tazkiyatun nafs. Saya akan memulai terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ayat intinya, yaitu kita memahami makna tazkiyah. Hmm, Tazkiyah yang juga salah satu penutup ibadah Ramadan adalah zakat. Jadi, apakah zakat kita itu nanti benar-benar menjadi closing ibadah-ibadah Ramadan kita yang terbaik ketika kita memahami terlebih dahulu makna tazkiyah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang arti tazkiyah itu adalah mensucikan jiwa yang sudah dikenal, difahami juga ya oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad, yaitu mereka yang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menganggap dirinya yang paling suci, mereka menganggap dirinya yang paling mulia. Lalu surat An-Nisa ayat 49, Allah menegur mereka ya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Nah, ini. Jadi tazkiyahnya di sini, yuzakku anfusahum. Apa kata Allah menegur orang-orang Yahudi itu? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya itu suci? Ya, mereka merasa sudah melakukan tazkiyatun nafs. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Balillahu yuzaki mayyasha. Padahal mah siapa yang Allah sucikan jiwanya, Allah sucikan dirinya, itu tidak berdasarkan pengakuan manusia, tapi nanti Allah yang akan memberikan rezeki. Karena Allah akan memberikan rezeki, mensucikan seseorang, ya, mayyasha, siapa yang dia kehendaki, tapi bukan sekedar maunya Allah. Allah akan memberikan berdasarkan dari ikhtiar manusia. Seberapa upaya manusia untuk mensucikan jiwanya, itulah yang nanti Allah akan berikan. Wala yutlamuna fatila. Karena Allah nggak akan pernah menzolimi sedikit pun. Artinya apa? Tazkiyatun nafs, jiwa yang suci, hati yang bersih adalah anugerah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bagaimana perjuangan kita untuk meraih itu. Dan Allah tidak akan pernah menzoliminya sedikit pun. Ini makna tazkiyah. Ya. Kemudian makna tazkiyah yang berikutnya yaitu dalam surat Rum ayat yang ke-39. Dan kata tazkiyah
ini dipakai oleh Allah dalam masalah harta. Ya, nah, karena nanti juga sekali lagi ibadah harta yang Allah minta di akhir Ramadan adalah ibadah zakat. Apa itu tazkiyah? Dalam surat Rum ayat 39 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas. Sesuatu yang kamu anggap keuntungan, tapi dari riba itu nggak akan memberikan harta itu bagi manusia sebenarnya bertambah, beruntung. Jadi eh, banyak manusia yang menganggap harta itu bertambah ya ketika memang jelas-jelas dengan perhitungan riba. Riba itu kan ibaratnya nominal itu bertambah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa riba itu yang nanti nominalnya Allah akan berikan tambahan, walaupun mereka yang eh, apa ya kalau bahasa Indonesia itu rentenir ya. Jadi mereka yang memberikan pinjaman dengan nominal sekian, hitung-hitungan dengan keuntungan pakai riba, memang akhirnya kan bertambah. Ya dari modal mereka minta dengan tambahan 10% dari modal. Ya nampak secara hitungan matematika memang bertambah. Tapi menurut Allah, ya fala yarbu indallah. Itu mah nggak akan bertambah. Ya. Ya, justru yang akan bertambah itu adalah wa ma ataitum min zakah. Ya. Jadi ketika yang bertambah itu kalau dia berupa zakat. Ya. Jadi zakat di sini uh, tazkiyah tidak hanya artinya suci, tapi zakat di sini juga lawan dari kata riba, tumbuh, menanam dan tumbuh, tumbuh, tumbuh. Ya, jangan berpikir nanti zakat itu berarti mengurangi harta. Ya, kalau matematikanya riba dengan kalkulator, betul, modal ditambah 10% bunga akan bertambah. Itu kalkulator hitung-hitungan riba. Ya, dengan al-hasib maha berhitung. Tapi kalau zakat artinya itu lawan kata dari riba. Zakat itu tidak hanya membersihkan, tapi zakat itu artinya penambahan. Ya, bahkan bisa jadi eh, satu ya ketika dizakatkan modalnya satu, dizakatkan satu, nanti hitungannya bukan nol. Hitungannya bisa jadi justru bertambah. Satu dikurang satu sama dengan 700. Ya. Karena zakat itu artinya tidak hanya suci, tapi zakat itu artinya tumbuh dan bertambah, bertambah, bertambah. Ya, turiduna wajhallah, apalagi zakatnya itu dikeluarkan karena Allah dan Allah lah faulaika humul mudhifun ya dan Allah yang akan mudha'afah ya yang akan menambah menambah menambah. Jadi kalau riba bisa jadi nanti jadi duafa ya justru jadi miskin jadi susah tapi kalau zakat dia bertambah ya dengan al-du'afa ya jadi hartanya bisa semakin bertambah, bertambah, bertambah. Nah ini ketika kita memahami arti tazkiyah. Ramadan ya, untuk mensucikan jiwa karena Ramadan sekali lagi ditutup dengan ibadah yang namanya zakat. Kan gitu. Keutamaan tazkiyatun nafs. Ya, di mana pertama dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat ini adalah surat menjelaskan tentang misi. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyin." Dialah Allah yang mengutus di kalangan bangsa yang buta huruf. Rasulan, seorang rasul yang nanti tugasnya apa?
ya rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka yang tugasnya yang pertama yatslu alaihi ayatih. Ya, dia harus menyampaikan maunya Allah dengan firman-Nya Allah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Al-Quran sebagai firman-Nya Allah, maka nanti Al-Quran ini yang harus dibacakan ya kepada umatnya, termasuk ya kita sudah membaca Al-Quran tadi pagi, berarti kita membaca surat cintanya Allah, firman-Nya Allah, yang tidak hanya tugasnya membacakan, seperti halnya kita nanti Al-Quran itu tidak hanya cukup ya kita baca, harus ada efeknya. Apa efek Al-Quran? Karena tugas Rasul yang kedua, dengan firman Allah, wa yuzakihim, harusnya tazkiyah, mensucikan jiwa. Jadi nggak ada harusnya mereka yang baca Al-Quran, hatinya masih kotor. Harusnya nggak ada orang yang rajin tilawah Al-Quran, pemikirannya masih sempit dan suudzon. Harusnya tak ada. Berarti kenapa kok Al-Quran tidak sampai membersihkan hatinya? Berarti ada yang kita salah pahami, ada yang salah kita kerjakan. Kalau Al-Quran itu masih membuat hati kita sempit, pikiran kita sempit, ya, hati kita kotor. Karena tugas Rasul kalau hati kita masih kotor, jiwa kita masih kotor, berarti tugas Rasul ya belum selesai, belum optimal. Bukan karena Rasulnya yang gagal, tapi bisa jadi kita yang tidak mampu dan kita yang menutup diri kita. Kenapa kok Rasul aja berhasil, kenapa kita tidak berhasil? Ini tugas yang kedua. Terus tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Baru tuh kalau orang yang setelah tilawah hatinya menjadi bersih, pikirannya pun menjadi jernih, maka nanti apapun ilmu yang diajarkan kepada mereka akan bermanfaat, ya, akan ada efeknya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, sedangkan dulu manusia itu di zaman Nabi Muhammad kan dalam keadaan sesat. Nah, itu jadi tiga proses ya ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti tiga proses juga. Sudahkah misi kenabian itu sampai dalam jiwa kita, yaitu Al-Quran yang kita baca, ya, tilawah Al-Quran. Wizakihim, itu mampu ayat-ayat Al-Quran membersihkan hati kita, ya, membersihkan pikiran kita, ya, menghilangkan pandangan dan telinga kita dari hal-hal yang sifatnya kemaksiatan kotor. Harusnya punya efek kayak begitu. Baru nanti ilmu yang kita pelajari semuanya bermanfaat. Nah, ini uh, urgensinya tazkiyatun nafs harus menjadi perubahan bagi kita di Ramadan tahun ini karena inilah misi Rasulullah yang harus kita lanjutkan. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kalau kita kepingin jadi orang yang beruntung ya karena nanti eh, apa teman-teman eh, para ya sister itu di hari Syawal biasanya kan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Ya, ada keberuntungan amal kita diterima. Minal aidin wal faizin. Ya, kamu menjadi jiwa-jiwa yang beruntung. Betul nggak? Ya, awal Syawal nanti kita dianggap sebagai orang yang faizin, ya orang yang beruntung. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kamu menjadi orang yang beruntung dari ibadah-ibadah kamu, maka syaratnya harus diawali dulu dengan qad aflaha man zakkahu. Ya dia harus mensucikan jiwanya dulu. Di bulan Ramadan itu
kunci-kunci pintu-pintu surga itu dibuka. Jangan sampai ya, ketika Ramadan semua pintu-pintu surga itu dibuka, kok kita sampai tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, salah satu kalau kita ingin membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Syaratnya adalah tazkiyah. Karena di dalam surat 20 surat Toha, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu Aden. Ya. Surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir ya di bawahnya eh apa sungai-sungai itu diperuntukkan bagi siapa? Zalika jaza uman tazakka. Diperuntukkan bagi balasan orang-orang yang tazkiyatun nafs. Berarti sholat kita, puasa kita, eh, tilawah kita, sodakoh kita, ya semuanya harus mampu mensucikan jiwa-jiwa kita. Nah, disinilah baru kita masuk ke ayat Ramadan. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, ayat Ramadan dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Pasti. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Namun insya Allah di 10 hari kedua ini, tahun ini, walaupun ayat tak berubah, kitalah yang berubah. Ayat tak bergerak, kitalah yang bergerak. Kita akan berubah, bergerak menjadi lebih baik lagi. Karena dari awal ayat Ramadan 183, Allah menyebutkan tujuannya la'allakum tattaqun. Sebagai orang yang bertakwa. Ayat 187 juga nanti sama. La'allahum yattaqun. Mereka bertakwa. Nah, kita tahu, oh, kalau targetnya adalah takwa, apa hubungannya dengan tazkiyatun nafs? Ya, kesucian jiwa kita. Takwa di Al-Quran disebut sebagai inna akramakum indallahi atskakum. Yang paling mulia di sisi Allah, mereka adalah yang paling bertakwa. Artinya orang yang bertakwa, dia akan diangkat derajatnya. Itu untuk bahasa Al-Quran. Dalam interaksi sosial, maka kita akan menggunakan istilah bahwa yang namanya orang bertakwa, mereka yang memiliki pribadi berkelas, pribadi yang bermartabat. Ya, karena dianggap yang paling mulia. Berarti Al-Qur'annya, puasanya harus menjadikan dia orang yang berkelas di lingkungannya, orang yang bermartabat. Dari mana dia bisa menjadi orang yang bertakwa, dianggap berkelas dan bermartabat? Itulah efek dari ilmunya yang tiap masa dia belajar, belajar, belajar. Efek dampak dari ibadahnya yang ya benar-benar membuat dia orang yang bermartabat karena beradab, ada etikanya. Bukan semakin punya ilmu, semakin banyak ibadah, jadi orang yang tidak punya adab. Nah, seperti apa tazkiyatun nafs dengan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bermartabat, ya, orang yang beradab. Nah, kita akan mengkompilasi, mengkorelasikan, menghubungkan. Kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling bermartabat dan kesucian jiwa itu bisa membuat orang juga jadi orang yang bermartabat. Karena kalau ternyata dia tidak suci jiwanya, mulutnya kotor, lisannya kotor, pikirannya kotor, tidak punya adab, tidak punya etika. Akhirnya ada istilah kayak gini. Kok
pinter-pinter tapi ya nggak punya akhlak, eh, dia rajin sholat, dia hafizul Quran, tapi kok nggak punya adab. Nah, ini tanda ya kalau bagaimana mungkin orang yang bertakwa itu tetap menjadi mulia kalau dia tidak punya adab karena dia tidak menjaga tazkiyatun nafs, tidak menjaga kesucian jiwanya. Nah, sekarang berarti gimana caranya agar orang yang bertakwa itu mensucikan jiwanya. Nah, rumus dalam tazkiyatun nafs itu sudah dibuat teorinya oleh para orang-orang tasawuf, orang sufi. Karena orang sufi uh, itu ada dua. Ada sufi organisasi, artinya sufi pergerakan organisasi. Kita tidak sampai ke sana. Karena yang sufi organisasi itu biasanya mereka ya dengan pakaian mungkin nampak ya tak ada modelnya lah ya dengan kesederhanaannya juga ya mereka ya meninggalkan dunia ya seperti Zainab Ghazali seperti Robiah Al-Adawiyah itu kan benar-benar nggak mau dipuji nggak mau dengan kelezatan dunia ya kalau di Indonesia ini ya orang sufi yang gerakan ya itu ada kalanya beribadah dengan menari-nari dengan pakaian khasnya orang sufi itu kalau sufi gerakan. Nah, kita tidak memakai sufi pergerakan, organisasi, tapi ya kita akan memakai sufi ini sebagai teori perubahan diri. Jadi namanya tasawuf amali. Ya, jadi kita hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh orang sufi dan itu akan kita lakukan bukan karena kita menjadi orang sufi, tapi kita ingin menjadikan teori mereka, mengamalkan teori mereka ketika itu memang yang paling tepat ya kita pakai untuk mensucikan jiwa kita. Ada tiga teorinya yang dilakukan oleh orang tasawuf. Pertama, takhalli. Apa itu istilah takhalli? Takhalli itu artinya menghilangkan terlebih dahulu sifat-sifat buruk yang menjatuhkan martabat kita. Jadi hal-hal yang kotor, hal-hal yang membuat hitam hati kita, hitam ya kotor pikiran kita, yang membuat jatuhnya martabat kita, itu harus takhali kita kosongkan dulu dari kita, kita hilangkan dulu, kita jauhi dulu. Itu takhali. Kalau udah bersih, karena kita udah meninggalkan hal-hal yang kotor, baru bisa dilanjutkan dengan tahali. Apa itu tahali? Amalan-amalan, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang menghiasi diri kita, mempercantik diri kita sehingga kita menjadi orang baik. Ya, jadi kita menghiasi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu tahali. Dan puncaknya nanti tajalli. Artinya karakter yang dibentuk akan seperti mengambil nama-nama Allah yang Jalla Jalaluh. Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, maka kita juga akan memiliki karakter suka memaafkan. Allah Ar-Rahmah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, kita juga akan memiliki karakter senang dengan berkasih sayang. Nah, ini tiga rumus ini yang akan kita pakai teorinya dari setiap ayat-ayat Ramadan yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Nah, dimulai terlebih dahulu dengan takhalli. Ya, takhalli berarti kita menghilangkan semua hal-hal yang pernah tragedi dulu terjadi waktu di surga. Karena pintu surga itu dibuka. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang
kemaksiatan dulu pertama kali di surga. Ya, dalam hadisnya Rasulullah kan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan. Nah, artinya kan Rasul itu dari awal sudah mengingatkan kalau setan-setan itu diikat. Jangan sampai setan memang diikat, tapi karakter yang dulu pernah eh, menodai, ya, merusak kesucian surga karena perbuatannya iblis dan perbuatannya malaikat yang menyebabkan mereka diusir dan malaikat nyaris diusir, itu terulang kembali kepada kita di Ramadan tahun ini. Na'udzubillah min dzalik, ya kita harus meninggalkan semua itu. Apa itu takhali yang harus kita tinggalkan? Setan, ya, itu eh, dia adalah makhluk yang pintar. Karena kita kan juga kepingin belajar sehingga kita punya banyak ilmu. Jangan sampai nanti orang yang belajar punya banyak ilmu, tapi naudzubillah min dzalik punya karakter kayak setan, kayak iblis. Pinter, tapi nggak punya adab. Kayak apa? Iblis itu pinter nggak punya adab. Ya, kita sudah familiar ceritanya. Sombong, menganggap diri yang paling benar, menganggap diri yang paling terbaik, dan berhak untuk menjudge orang lain. Itu kan setan. Nah, saya tidak menambah lebih lebih luas tentang setan, tapi tragedi malaikat ini, malaikat itu juga pernah ditegur sama Allah waktu di surga. Gara-gara apa? Gara-gara malaikat itu emang lebih tahu dari manusia, lebih soleh dari manusia, lebih banyak ibadahnya dari manusia. Tapi kenapa malaikat itu nyaris diusir? Karena nggak punya adab, nggak beretika. Inilah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi, ketika Allah berfirman kepada para malaikat waktu di surga bahwa Allah mendeklar, nih nanti akan ada pemimpin di muka bumi. Siapa yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah? Ya, pengganti Allah untuk menjadi pemimpin di bumi, yaitu manusia. Nah, akhirnya apa? eh Malaikat kan komplain. Nah, tapi yang akan kita lihat, komplainnya malaikat itu dengan kata-kata yang tidak punya adab. Yang kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Yaitu, ya malaikat mengatakan alasan yang pertama, komplainnya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau menjadikan orang yang suka merusak dan menumpahkan darah itu sebagai khalifah? Nabi Adam belum diturunkan, ya, masih di surga. Tapi kenapa malaikat komplain bahwa Nabi Adam itu akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Memang malaikat udah lihat catatan takdir di Lauhil Mahfuz. Betul udah lihat kejadian 2026, ya, perang Iran dengan Israel dan Amerika, sehingga akhirnya bom-bom itu walaupun mengenai pangkalan-pangkalan Amerika, tapi itu sesuatu yang ditakuti oleh manusia-manusia yang ada di sana, karena nggak semuanya, ya, di pangkalan Amerika itu adalah orang Amerika. Masalahnya, ya, itu yang dilemparkan bom itu ya di Bahrain, di Qatar, di Kuwait. Ya, itu adalah negeri-negerinya mayoritas adalah saudara-saudara kita orang Islam. Pastilah, ya, kita membayangkan di sana
dalam kondisi ketakutan, kecemasan. Malaikat memang udah lihat tragedi itu, sudah ada di Lauhil Mahfuz, namun itu belum terjadi. Ya. Artinya apa? Allah melarang malaikat itu menjudge manusia, udah pasti semuanya buruk. Seperti yang terlihat di Lauhil Mahfuz. Malaikat jangan lupa, Allah itu menganugerahkan manusia akal, menganugerahkan manusia hati, yang nanti dengan akalnya, hatinya, panca inderanya, manusia akan berpikir dan bisa jadi akan merubah semua itu. Nah ini ditegur sama Allah, nggak boleh sesuatu yang belum terjadi, kamu sudah tahu, lalu kamu menjudge orang itu dan tidak beri kesempatan orang itu untuk berubah. Nah, satu. Terus alasan yang kedua apa? Karena malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sedangkan kami ya selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu, selalu ya mensucikan kamu. Maksudnya karena malaikat banyak ibadah jadi sok suci, lalu berhak merendahkan orang lain, ditegur sama Allah. Ya sampai Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Baru malaikat kan akhirnya bertaubat ya dengan tasbihnya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Jadi takholi yang harus kita lakukan sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai mengulang tragedi ya yang ada di surga itu sesuatu yang benar-benar gak disukai sama Allah. Orang yang banyak ilmunya tapi nanti sombong, merendahkan orang lain. Itu harus dijauhkan dari kita. Orang yang banyak ibadahnya, banyak tilawahnya, banyak sedekahnya, tapi juga ya merendahkan orang lain, menjudge orang lain, sok suci. Itu adalah takhali yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ini adalah pondasi dasar yang Allah minta. Nah, baru nih sekarang tahali. Ya kita bismillah kita sudah menghilangkan perasaan kita lebih pintar dari orang, lebih suci dari orang. Tak kita benar-benar ya kita semua adalah pembelajar. Kita semua bersalah dan sebaik-baik yang bersalah mereka yang berubah. Terus kita beristighfar, beristighfar, beristighfar. Ya, hilangkan penyakit-penyakit kesombongan, penyakit-penyakit merasa paling suci, penyakit-penyakit merasa paling benar. Ya, merasa yang paling baik. Itu adalah takhali yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah bisa menghilangkan semua itu, baru nih tahalli. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 187 ada karakter-karakter yang harus menjadi karakter kamu dari ayat-ayat Ramadan. Ayat 183 ya sampai 187. Pembentukan karakter. Jadi target ibadah Ramadan gak sekedar kita puasa 30 hari, itu mah wajib. Target Ramadan tidak hanya kita tilawah sampai hatam, itu mah wajib. Karena Al-Quran harus dibaca dari awal Al-Fatihah sampai Anas. Ya, tidaklah Ramadan menyuruh kita dengan memperbanyak sedekah kita dan menutup nanti dengan zakat kita. Itu mah wajib. Nah, tapi pada hakikatnya tahalli yang Allah minta ada adab, ada karakter dari aktivitas kita, produktivitas kita. Itulah yang saya sebut dengan amalan cerdas. Jadi orang yang tahali karena mereka memahami bahwa amal itu harus membentuk karakter mereka. Kayak apakah karakter ya yang harus tahali kita menghiasi diri kita sehingga nanti nampak kita semakin berkelas. Nah, yaitu nanti uji cobanya, prakteknya bukan pada saat hubungan kita sama Allah.
Orang mah kalau sedang beribadah ya sama Allah, ya ketika sedang sujud ya itu kepada Allah, semuanya mah baik-baik, semuanya mah soleh-soleha. Tapi karakter seseorang, tahalli, kemuliaan, kebaikan seseorang itu dilihatnya dari mana? Ya dari saat dia berinteraksi. Artinya saat hubungan sosial, mampukah dia berhadapan dengan kekurangan manusia, berhadapan dengan apa kesalahan manusia, yang mereka mampu mengendalikan diri, kan gitu. Ini yang kita akan coba eh, apa amalkan. Ayo, apa sih karakter yang Allah minta dari ayat 183 dan ayat 187? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kamu harus menjadikan kamu orang yang bermartabat, orang yang berkelas, sebagai orang yang bertakwa. Kayak apakah ya orang yang bertakwa yang memiliki adab kebaikan yang harus tahali dia menghiasi diri. Implementasinya ada di 187, yaitu Allah berfirman. Ah, saya bacakan dulu eh, apa terjemahannya ya. Ah, coba deh bayangkan, diawali dengan dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Berarti kan hubungan suami istri. Kenapa ayat 187 diawali dengan hubungan suami istri? Padahal ayat ini penutup ayat Ramadan. Bahkan penutup ibadah Ramadan. Di sini ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Artinya ini ayat diawali dengan hubungan suami istri juga diakhiri dengan iktikaf. Ini dua ibadah yang kontra banget, ya kontra sekali. Hubungan suami istri di rumah, sedangkan iktikaf ini di masjid. Nggak mungkin menggabungkan eh, rumah dan masjid ya untuk tempat iktikaf dan sekaligus bercampur. Nggak boleh. Makanya kalau kita kepingin iktikaf di rumah dan kamar kita yang kita jadikan sebagai tempat iktikaf, di situ ada ranjangnya. Tak apa, boleh. Namun jangan dinodai tempat iktikaf itu kita berhubungan suami istri karena nggak boleh ya tempat iktikaf itu dinodai dengan aktivitas hubungan suami istri. Nah, dari sini saya sempat berpikir lama, apa sih maunya Allah dari ayat ini? Kenapa diawali dengan hubungan suami istri? Itu kan ibadah puncak kenikmatan dunia bagi orang-orang yang uh, besar syahwatnya. Tapi itikaf itu adalah puncak orang yang ingin berkholwat sama Allah, yang dia meninggalkan semua syahwat-syahwat dunia. Ya, meninggalkan enaknya tidur di masjid, meninggalkan enaknya tidur di rumah, tapi harus tidur di masjid yang tak nyaman. Meninggalkan makanan, ruangan yang mewah, nyaman di rumah. Itu ya dengan fasilitas apa adanya di masjid. Ini kan dua hal yang bertentangan. Baru deh dari target tahun ini, Ramadan harus membuat tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Oh, jadi maksudnya Allah, bagaimana ya kamu setelah 10 hari pertama, 10 hari kedua kamu beribadah, dan bertahun-tahun kamu berinteraksi khusus ya suami istri, ya kamu sudah bercampur
Artinya apa? Kalau suami istri sudah campur, berarti kan suami itu melihat dari istrinya sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Istri melihat sesuatu dari tubuh suaminya, dari kekurangan suaminya yang tidak dilihat oleh orang lain. Suami istri merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ya, hanya mereka yang tahu, ya, mereka berdua yang tahu. Nah, setelah Allah mengawali dengan bagaimana hubungan suami istri, kamu yang paling tahu, ya, kekurangan pasangan kamu, ya, bagaimana kondisi eh, pasangan kamu. Maka yang Allah minta setelah itu, ayo, kamu harus menghiasi diri kamu dengan 3 karakter yang ada di ayat ini. Tahalli. Pertama, ya, ketika Allah menggunakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, berkarakter seperti pakaian. Yang kedua, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kalian suka berbuat salah, tidak mampu menahan diri, tapi Allah tunggu taubat kamu. Wa'afa ankum. Allah maafkan kamu. Ini karakter yang kedua dari kata-kata ini. Yang ketiga, ya, ketika Allah menyebutkan 2 waktu di sini. Makanlah kamu, minumlah kamu, puas-puas itu. Perut kamu, syahwat makan kamu. Sampai datang waktu fajar, stop. Berarti soal waktu. Dan tahanlah, jangan lagi makan dan minum walaupun lapar, walaupun haus. Sampai stop. Jangan lagi kamu puasa. Ya, silahkan berbuka di waktu maghrib, di waktu malam. Nah, dari sinilah artinya saya melihat ada 3 yang kita harus menunjukkan puasa kita, sholat tarawih kita, tilawah kita. Ini benar-benar harus melembutkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Sehingga kita mampu memiliki karakter laksana pakaian. Tahan diri kita dari menggunjing, karena bisa jadi kita yang tahu kekurangannya. Orang lain gak perlu tahu. Jangan digunjing. Tahan, jangan dituduh. Tahan, jangan sampai kita suka menyebarkan aib orang. Mampukah kita menghiasi diri kita? Ya, jangan mengotorinya. Ya, jadi taholi, hindari hal-hal yang menodai ya kesucian diri kita. Suka bergunjing, suka menuduh, suka menyebar aib orang lain. Itu adalah kita sudah taholi, kita sudah jauh-jauh dari perbuatan kita. Dan kita tahali. Kita akan menjadikan diri kita fungsinya seperti pakaian. Pakaian itu menutupi aurat, pakaian itu membuat ketenangan, kenyamanan, pakaian itu pun juga membuat keindahan. Ayo, ya, kita harus mengevaluasi. Ibadah itu harus membentuk karakter kita seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, yaitu, ya, dermawan jiwa. Kenapa? Allah tahu kita ini punya banyak salah. Tapi Allah tetap tuh fataba alaikum. Allah tunggu taubatnya kita. Dan Allah maafkan. Nah, sambil menunggu kita bertobat, Allah maafkan. Maka kita juga harus tahali. Sekaligus tajalli. Allah yang maha pemaaf. Maka kita pun juga belajar untuk menghiasi diri kita, ya, dengan belajar memaafkan. Nanti lama-lama kita tajalli, kita akan seperti namanya Allah, Al-Afu. Suka banget dengan memaafkan. Jadi kita jadi pemaaf. Maafkan, maafkan, maafkan. Semua orang punya salah. Jangan dijudge. Jangan langsung dianggap dia tidak berubah. Beri kesempatan dia berubah. Menunggu perubahan itu, lalu maafkan. Ini karakter yang kedua. Lembutkan hati kita. Hiasi. Puasa kita harus membuat karakter kita seperti ini. Tilawah kita harus membuat kita karakter seperti ini. Kalau belum, berarti
Ada apa dengan tilawah kita? Kenapa Al-Quran tidak mensucikan, nggak melembutkan? Apakah kita kurang tilawahnya? Atau ya kita memang ya eh, tidak memahami, ya tidak berinteraksi ya dengan tilawah Al-Quran itu. Sehingga akhir Al-Quran itu ya tidak masuk ke dalam jiwa kita. Karena kita tidak menjiwai Al-Quran. Karena dia akan mengikuti prasangka kita. Kemudian juga, eh, ayo tahali. Hiasi diri kita dengan disiplin waktu. Karena orang yang rajin ibadahnya, tapi dia suka membuang-buang waktu. Dia suka ingkar janji, meremehkan waktu orang. Orang juga udah nggak suka lagi sama dia. Alim sih, baik sih, tapi dia suka ingkar janji. Ya, bilangnya jam sekian, ternyata ya dia suka memolor-molor waktu, menunda-nunda waktu, akhirnya membuat orang menunggu lama. Itu sesuatu yang akhirnya kita nggak nyaman sama orang tersebut. Ah, males lagi janji sama dia. Ah, janjinya nggak pernah ditepati. Ya, kurang apa kita udah berusaha untuk datang di awal. Ternyata ya dia ya terlambat. Itu kan menunggu itu perbuatan yang sangat melelahkan, membosankan. Nah, ayo tahali, hiasi diri kita. Nanti lama-lama jadi tajalli, jadi karakter. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kita kalau kepingin memiliki nama-nama yang baik, ya kita harus memulai dulu dengan belajar dengan karakter-karakter yang baik. Dan tiga karakter ini, tahan diri, ya justru kita menjadi orang yang laksana pakaian. Ya, jangan suka menggunjing orang lain. Tahan diri, jangan menjudge, ya, jangan langsung bersikap buruk sama orang. Ya, kita beri dia kesempatan untuk berubah. Hari ini dia seperti ini, belum tentu kan hari esok. Gitu. Nah, ya, ini beberapa dalil-dalilnya. Kemudian yang berikutnya, ya dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Di mana ayat ini ya setiap tahun pasti kita itu akan bertemu dengan orang yang selalu bertanya. Ya, karena dianggap kita sudah sering belajar ya tentang apa? Tentang hutang puasa, ya tentang cara membayar hutang puasa. Itu kan tiap tahun akan ditanya. Sudah bayar vidya, apakah harus bayar kodok lagi? Tiap tahun itu ditanya. Nah, namun eh, pengetahuan kita yang diminta oleh Allah dengan belajar, kamu semakin tahu, ya kamu harus semakin cerdas. Ya, kamu harus semakin belajar dan semakin ya bersikap bijak. Karena ujung ayatnya in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagimu ya jika kamu mengetahui. Jadi nggak mungkin kita tahu ini baik, ini lebih baik kalau kita tidak punya pengetahuan yang lebih luas. Ya, tentang orang yang puasa, kalau dia tidak sanggup, ya karena sakit, karena musafir, boleh, tapi dibayar. Bagaimana yang tidak mampu, boleh, ya, tapi harus dibayar. Bayarnya ya dengan fidyah. Ternyata mau menambah dengan qadha, khair. Boleh kalau itu baik. Itu lebih baik. Nah, artinya apa? Karakter yang diminta oleh Allah dari ayat ini. Ayo, orang yang makin berilmu, makin banyak tahu, jangan kayak iblis. Pinter, tapi nggak punya adab. Tapi kita harus bermartabat, harus memiliki ya prinsip taholi, tahali, dan tajali. Taholi berarti tinggalkan karakter-karakter orang yang biasanya berilmu tapi sombong, merendahkan orang lain. Itu kita akan jauh-jauhi. Nah, sekarang tahali, kita akan menghiasi diri kita dengan apa? Ya, makin luas ilmunya, makin luas sikapnya, memberikan solusi dengan orang
cari solusi yang paling mudah. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat sesuatu itu seperti kita melihatnya dengan drone. Orang kan kalau melihat dengan drone, komentarnya cuma satu, yaitu apa? Indah. Tapi kalau kita melihatnya dengan zoom in, aduh kelihatan jeleknya. Tapi kalau zoom out, ya dengan drone itu terlihat indah. Dan ini diajarkan oleh Allah. Ayo, ya kamu makin tahu tentang eh, ilmu, kenapa kamu harus makin luas? Luas itu apa ya bahasa Melayunya? Makin eh, apa luas ya? Bahasa Melayunya. Saya baru Mak nak Google. Ustazah, kalau Fleksibel. Englishnya apa? Fleksibel saja. Oh, fleksibel. fleksibel. Oke, oke. Oke, Fleksibel. oke. Ya, makin luas itu makin fleksibel. Ya, dia eh, tadi melihat dengan zoom in dan zoom out dengan drone, paham ya? Nah, maksudnya? Paham, paham. Oke, oke. Jadi dari mana karakter itu? Ya kan ketika Allah mengajarkan puasa Ramadan itu wajib. Allah saja yang mewajibkan. Tapi Allah yang Maha Tahu ya tetap fleksibel. Orang itu tak mampu dia berpuasa saat itu karena dia sakit, tak apa. Esok bayarlah dengan kodok. Ada yang tak mampu. Allah hanya menyebutkan tak mampu. Fleksibel. Nanti tak mampu itu tergantung dari kondisi seseorang. Ya, sehingga tafsir menyebutkan orang hamil, orang menyusui, orang yang sudah tua, itu fleksibel. Tak semua orang hamil itu tak mampu puasa. Ada yang justru harus puasa. Karena kalau tak puasa, bayinya sudah sangat besar. Ada yang orang hamil, ya dia harus puasa. Ya. Tapi ada juga orang yang hamil, ya tak sanggup dia puasa. Ya menjadi lemah, menjadi mudorot. Dan Allah fleksibel, tak apa dia tak puasa karena ya dia tak mampu. Bukan tergantung orang lain, tapi tergantung fisiknya. Dia mau bayar fidyah cukup, dia mau menambah dengan kerelaan hati mengerjakan ya dengan puasa khair kata Allah. Yang penting mendatangkan kebajikan, yang penting mendatangkan kebaikan, jangan mendatangkan kemudorotan. Itu sederhana ayat ini. Tapi bagi kita yang ingin berubah, ayat ini menginspirasi bahwa tak hanya cukup kita punya banyak ilmu, tapi tak punya adab. Ya, kita harus punya banyak ilmu, makin fleksibel. Melihat dengan zoom out, semuanya indah. Maka nanti ya kita akan fleksibel juga memberikan solusi sesuai dengan keadaan orang. Nah, itu yang diminta oleh Allah di ayat yang ke-184. Kita lanjutkan. Ayat 185. Ayat 185 ini dua ikon ibadah Ramadan, yaitu Al-Quran yang dibaca dan puasa Ramadan yang dilakukan. Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu? Huda linnas, sebagai petunjuk. Wabayinatum minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas atas petunjuk itu. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Wal furqan. Nah, ibadah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu harus membuat kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, karena kita membaca Al-Quran dengan mata, berarti mata kita harus bisa membedakan. Kita membaca Al-Quran dengan mulut, berarti mulut kita pun juga harus bisa membedakan. Kita mendengar Al-Quran dengan telinga, maka telinga kita pun juga akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini uh, Al-Quran. Kemudian, waman syahida minkum syahra falyasum. Dan siapa yang
menyaksikan hilal bulan diminta untuk puasa. Dan diulangi oleh Allah. Fleksibelnya, seseorang itu sakit, seseorang itu safir, silahkan bayar dengan qadha. Yuridullah bikumul yusra. Hal ini karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah itu suka dengan kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka sempurnakanlah ibadah kamu dan bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru deh la'allakum tashkurun. Kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi pribadi yang bersyukur ya karena Allah juga punya nama Asy-Syakur dan kita juga kepengen tajalli menjadi orang yang pribadi bersyukur. Allah menyuruh kita ada tahali, ada kebaikan-kebaikan yang harus kamu latih terlebih dahulu dari ayat ini. Pertama apa? Membangun empati akan kesulitan orang lain. Walaupun Allah menyebutkan puasa Ramadan itu wajib, ya, tapi Allah mengajarkan ada empati, ada toleransi. Ya, ketika orang itu sakit, ketika orang itu musafir, ya mereka diperbolehkan tidak melakukan pada saat itu. Tapi harus ada konsekuensi. Kamu harus membayarnya di hari-hari yang lain. Kemudian ketika menghadapi konflik, ya, bagaimana tahalinya itu ya lebih senang memberikan pilihan yang mudah daripada memberikan yang sulit. Dan kita pun ya kalau orang yang tajalli punya nama Allah Syakur, kita juga adalah orang yang pandai bersyukur dan pandai terima kasih, maka tak mungkin ya kita memiliki takholi ya, kita harus menghindari hal-hal yang menodai hati kita dengan julid ya. Jadi SMS itu kan sudah tak ada lagi short message yang dikirim ya, send message short kan, SMS itu udah nggak ada lagi kan kita menggunakan. Ya, eh, udah ketinggalan zaman. Tapi jangan sampai teknologi kita canggih, tapi ternyata hati kita tidak diinstal dengan antivirus yang lebih canggih. Kenapa hati kita ini masih aja punya penyakit yang lama? SMS apa itu? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu maksud saya istilah SMS. Dan biar kita bisa selalu bertakbir kepada Allah, selalu berpositif thinking sama Allah. Allah hanya menyebutkan ya dengan ya kamu harus bersyukur, ridho dengan apapun yang terjadi dan selalu dimulai bersyukur dari sekecil apapun. Inilah ya tahalli yang diminta dari Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya ditutup ayat 186. Kita harus merasa dekat dengan Allah. Kenapa kita diminta untuk merasa dekat dengan Allah? Ya, kita tahu surat puasa ini itu diturunkan di bulan Sya'ban. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan di bulan Sya'ban. Para sahabat turunkan ayat ini, wow, mereka bersiap-siap ya untuk menyambut Ramadan puasa. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata mereka dapat info kalau kafilah dagang Abu Sofyan yang membawa keuntungan perdagangan itu akan melewati Madinah. Berarti ya mereka ya salah satu persiapannya ya mereka akan mengambil dulu keuntungan dari harta yang dibawa perniagaan oleh Abu Sufyan. Ini bukan kezoliman. Kenapa? Karena asetnya Abu Bakar, asetnya Umar, asetnya Utsman itu kan banyak di Mekah.
rumahnya, perusahaannya, itu kan ditinggal ketika mereka hijrah. Artinya Abu Sofyan itu membawa keuntungan. Artinya mereka punya hak dari dana yang diputar itu adalah aset mereka. Tapi kan karena mereka masuk Islam, ya dikuasai sama orang-orang ya kafir Quraisy. Dan mereka minta izin sama Rasulullah untuk eh, mencegat kafilah Abu Sofyan. Ya, agar apa nanti dari harta mereka ini mereka bisa gunakan untuk membeli makanan yang istimewa lah di waktu sahur awal dan juga membeli makanan yang istimewa ya di waktu berbuka. Macam kita lah. Kan kita seperti itu kalau udah akhir Sya'ban menuju Ramadan yang rame apa? Yaitu ya, supermarket, hypermart ya, supermarket itu yang ramai. Kenapa? Karena ibu-ibu menyiapkan untuk sahur yang istimewa. Ya apa para sahabat kan juga demikian kalau kita mengambil keuntungan yang itu adalah hak kita, maka kita bisa membahagiakan keluarga kita dengan kumpul, sahur bareng, puasa bareng yang ditunggu-tunggu karena mereka belum punya ibadah yang khas ya dan itu ditunggu-tunggu. Allah berkehendak lain. Ya, mereka menunggu kedatangan Abu Sofyan untuk mereka ambil. Ternyata Abu Sofyan sudah mencium gelagat itu dan berhasil menyelamatkan diri sampai selamat. Tak sedikit pun berkurang ya hartanya di Mekah. Tapi orang Mekah tersulut emosi ya bahwa ya mereka merasa Nabi Muhammad ini nyari gara-gara, ya kan? Nyari perkara. Akhirnya apa? 1.000 pasukan pembunuh itu disiapkan langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Agar apa? Karena mereka ingin mendatangi Rasulullah dan para sahabatnya sedang menunggu di gurun pasir. Nah, di gurun itu Rasulullah dan para sahabat menunggu Abu Sofyan. Kok nggak datang-datang? Mereka tidak tahu kalau Abu Sufyan sudah selamat. Mereka baru dapat kabar kalau 1.000 pasukan justru yang datang untuk menghampiri mereka. Mau tak mau akhirnya apa? Ya, persiapan puasa tidak hanya akhirnya dengan mereka mengambil hak dana mereka untuk bahagia di keluarga. Mau tak mau akhirnya apa? Ya mereka harus menunggu pasukan itu padahal mereka dengan persiapan yang sangat terbatas, tidak bersiap perang, tidak bawa makanan yang banyak. Di saat itulah sangat manusiawi. Ya, berat sekali cobaan mereka. Ya, bahkan eh, di perang Badar itu, ya pertama kali Rasul dengan para sahabat ya dibantu oleh para malaikat kan dipimpin oleh malaikat Jibril. Ya walaupun sudah dibantu oleh malaikat Jibril, ya wajar sekali ya ketika mereka ya ingin merasakan kedekatan sama Allah, turunlah ya untuk menegaskan kalau Allah itu dekat di bulan Ramadan. Allah nggak jauh ya dengan firman-Nya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika mereka bertanya tentang aku, jawablah, ya aku ini dekat. Allah itu mendekat, 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 mendekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa jika diminta. Jadi walaupun jauh dari keluarga, maka mereka dekat ya sama Allah dan menitipkan anak-anak mereka kepada Allah ya dan kedekatan di bulan Ramadan ini ya sampai Rasulullah ya diajarkan oleh Allah maka manfaatkan kedekatan kamu dengan Allah dengan uh, uj, uh, uji budak watada idadaan aku mengabulkan doa jika diminta falyastajibuli maka mintalah kamu kepadaku wal yu'minu bi percaya dong kamu kepadaku la'allahum yarsyudun maka kamu akan selalu mendapatkan kebenaran. Jadi dari sini berarti apa? Ya Allah menginginkan 10 hari terakhir
Semakin nanti Allah mendekat, semakin nanti Lailatul Qadar, malaikat Jibril bersama dengan rombongan itu mendekat, 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 mendekat. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan gimana caranya. Kalau ya orang lain pun harus merasakan kedekatan kita. Ya, mereka eh, ketika membutuhkan pertolongan kita ada untuk mereka. Ya, ketika mereka membutuhkan kebersamaan dengan kita pun ada ya untuk mereka. Ya, kita punya respon cepat ya untuk membersamai mereka. Disinilah bagaimana tahalli, tajalli di ayat 186 ini ketika Allah menyapa dengan kedekatan ya bahwa kedekatan kita dengan Allah harus dibuktikan ya dengan hiasi ya ibadah-ibadah malam kamu 10 hari terakhir nanti ya jangan hanya dipakai untuk tidur lalu memasak, tapi manfaatkan ya dengan berkhalwat ya bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan berbeda. Artinya ada yang puasa tanggal 18, nanti 10 Ramadan 10 Ramadan, 10 Maret mereka sudah memulai malam 21. Tapi yang puasa tanggal 19, karena 18 itu Saudi juga puasa, ya Mekah Madinah itu puasa tanggal 18. Ya sedangkan mayoritas ya tanggal 19 ya tanggal 11 Maret itu nanti malam 21. Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa yang paling tepat ya karena dua-duanya keputusan yang bisa jadi eh tidak ada yang salah. Kalau benar dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua, kalau salah dapat pahala satu. Tapi Lailatul Qadar itu hanya ada di malam ganjil. Berarti mau tak mau tahun ini tiap malam kita harus merasakan setiap malam malam ganjil. 10 Maret adalah malam 21 untuk puasa tanggal 18. Ya, nanti 11 Maret adalah malam 21 untuk puasa tanggal 19. Ya terus ya nanti tanggal 12 adalah eh, apa ibaratnya juga malam ganjil ya untuk ya malam itu kan 21, 23 itu artinya semua malam kita akan merasakan itu malam ganjil, tahalli. Ayo hiasi ibadah-ibadah malam kita di 10 hari terakhir ketika Allah dan para malaikat dalam surat Al-Qadar itu mendekat, mendekat, mendekat. Rumah-rumah kita jangan sampai tidak didatangi oleh mereka karena rumah kita dianggap tidak mendekat. Ya tidak ada ibadah malam di rumah kita. Dan juga pada saat interaksi sosial dengan keluarga, dengan masyarakat, mereka pun juga harus merasakan kedekatan kita. Ya, apa nyamannya mereka bersama dengan kita. Ya inilah ya wallahu a'lam bisawab ya sekedar apa kita mengambil perubahan bergerak bersama-sama untuk tazkiyatun nafs. Wallahu a'lam bisawab. Saya share di grup ya filenya biar nanti yang tertinggal bisa mengulangnya di file. Nah, sudah sampaikah? Salah saya ngirimnya ke Bu Norin. Iya, ada sampai ke saya. Iya. Eh, eh, Saya share aja ke grup, oh Ustazah. boleh 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 boleh. Nah, saya tak lihat lagi apa yang terbuka WA. Alhamdulillah WA-nya Bu Norin yang terbuka. Coba kalau ya orang salah kirim saya. Gak apa-apa, Nah, materinya ya, bagus. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih teman-teman semua. Kak Lisna, Aminah, Era, Rad, Kak Elo,
Faz, Kak Surya, Kak Siti Aisyah, Sama-sama. terima kasih udah join. Khabar Ustazah? Oh Selamat iya, Bu berpuasa. Elo, Masya Allah udah hatam yang keberapa ini, Bu Elo? Ui, belum habis lagi Ustazah. Ya, apalah, Masih Masya Allah. berjuang, masih berjuang. Tadarusannya sendiri ke atau bareng-bareng? Barang-barang di masjid. Oh, Masya Allah. Berarti memang kita semua Malaysia, Singapura, Indonesia punya tradisi sama ya, tadarus bersama ya? Sama ya. Oh. Di masjid saya ramai Ustazah, hampir 100 orang. Itu maksudnya 100 orang tuh baca bareng? Enggak, dia bahagi-bagi ke kumpulan, jadi satu Ah, kumpulan 10. oh, Masya Allah. Ya. Berarti 10 Tapi nanti, kelompok. ya 10 kelompok, nanti ada khatam perdana. Semua akan khatam sekalian. Masya Allah. Ada Hmm. parade tahfiz juga kalau di. Ya, so setiap kelompok ada ustaz dan ustazah yang semak. Oh, berarti baca ya? Baca. Ya, baca. Masya Allah. Besok tahun-tahun depan bertambah, bukan baca, tapi menyetorkan hafalan. Oh, insyaAllah. Amin. Ya, itu di masjid saya, Masya Allah, 2 hari. Itu Wah, dari pagi sampai sore 2 hari itu menyetorkan hafalan. Mm-mm. wah. Jadi Tapi dua nggak hari. bisa kan ustazah dari pagi sampai sore harus pulang lah. Anak-anak mau siapin buka puasa. Itu sih ibu-ibu, bukan ibu-ibu, itu anak muda. Oh, Anak oke. muda, Masya Allah. Ah, Masya Allah. Masih banyak waktu kita bisa diskusi pengalaman pertanyaan kan gitu. Masya Allah. Ustazah, Hadir. persoalan berkaitan dengan, saya ada satu soalan Ustazah, Bismillah. Berkaitan dengan kondisi war, perang sekarang ni Ustazah. Hmm. Bagaimanakah kita sebagai apa orang Islam menyikapinya? Dan juga apakah kita support apa Iran kerana dia Syiah. Ini saya stop recording dulu ya, Oh iya, oke, Mas. oke, oke.